ini udah rapi. Emangnya lu mau kemana sih? Biasa, gue diundang sama company. Oh ini apa malam tahun baru, dansa-dansa sama jogging. Hah? Antingnya tuh? Oh iya dong, lihat aja anting gue sampai gemerlapan. Emangnya lu beli di mana? Gue malu nyebutinnya. Kenapa lu malu sih? Soalnya gue boleh ngutang. Iya. Halo pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio. Kita jumpa lagi dalam acara Moy Panggung Jakarta. Bagaimana kabar penonton hari ini? Senang? Begitu juga untuk Anda yang berada di rumah maupun di mana saja berada. Saya berharap semoga dalam keadaan senang dan gembira selalu. Iya, Pok. Juga buat saudara saya Cecep. Cecep. Yang lagi sakit ginjal. Ayo penonton, kalau kita baca berita-berita yang ada di surat kabar maupun yang ada di TVRI, rupanya masih ada sekitar 27 juta jiwa saudara kita yang masih menderita kemiskinan ya. Karenanya saya berharap semoga kita dapat bekerja bersama-sama untuk menanggulangi masalah ini. Pok, perasaan sih kalau di tempat saya nggak ada yang susah tuh. Apalagi sampai 27 juta, atu aja nggak ada yang susah. Memangnya Elsa tinggal di mana? Saya kos di hotel berbintang 5. Oke penonton, rupanya kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang mungkin Anda sudah tidak asing lagi melihat wajahnya untuk layar kaca TV Anda. Yuk, kita panggil saja Bung Reza Pahlawan. Diem lo. Lu, aduh main nyeruduk aja lu. Gak pantas. Oke, duduk dulu ya. Yang pantas gue nih salaman. Parfumnya wangi, perasaan gue dari Hongkong. Oke, Bung Reza, apa kabar? Baik. Baik. Kalau saya boleh tanya ya, Anda ini berasal dari mana? Masa nggak bisa nebak? Susah ketebaknya. Oh ya? Gitu aja bisa nebak lo. Emang berasal dari mana? Rwanda. Bilang orang dari Rwanda. Oke. Saya dari Aceh. Aceh, oke. Oke, Bung Reza, kalau saya boleh tahu ya, pendapat Anda mengenai situasi komedi kita sekarang ini bagaimana? Situasi komedi kita sekarang ini bagaimana? Tapi saya harap jangan ada yang tersinggung ya. Iya. Begini, kalau kita bicara sekarang pasti ada perbandingan yang lalu. Iya. Dulu perasaan mungkin karena saya masih muda. Kalau nonton komedi itu kayaknya wajar-wajar aja. Wajar. Lihat orangnya aja muncul gitu ya. Langsung lucu Langsung ya? lucu, kayak Bing Slamet misalnya gitu. Tapi sekarang sering terjadi begitu pelawaknya itu masuk, Iya. dia berusaha melucu, Terus tapi nggak lucu. kesannya tidak lucu. Nah, karena nggak lucu itu malah jadi lucu gitu. Oh, begitu. Jadi kita ketawa karena dia nggak bisa ngelucu. Karena itu, tidak lucu, tapi ya? itu pendapat pribadi ya. Pribadi, Tapi ya. jangan ada yang tersinggung. Oke, Bu Reza, ada satu pertanyaan ya. Kesan-kesan Anda selama menjadi seorang penyiar yang paling tidak bisa terlupakan kesan apa itu? Ya, semua orang pasti punya saat dimana dia nggak bisa melupakannya. Seperti Anda kan penyanyi ya. Iya. Saya sering kan lihat nyanyi. Siapa namanya? Lo tahu Oh, aja. Neneng Anjarwati. Seperti dia kalau nyanyi, misalnya begitu selesai nyanyi nggak ada yang keplokin, nggak ada yang minta tambah tuh rasanya sedih. Sedih. Tapi kalau kita sebagai penyiar berita terutama, yang paling menyedihkan itu saat kita melakukan kesalahan. Tapi ternyata waktu membetulkannya masih salah lagi. Masih salah. Saya pernah dulu membaca, seharusnya saya baca itu sabuk kepala, tapi tersebutkan sabut kelapa gitu. Terus minta maaf, maksud kami seharusnya saya sebut lagi sabuk
kepala ya, tapi tersebut lagi maaf sabut kelapa lagi. Jadi malu deh ya. Ini kan mau diulang lagi, yang ketiganya malah tersebut lagi. Itu rasanya muka ini, udah nggak tahu gimana. Malu. Oke, Bung Reza, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin penonton ingin tahu. Anda ini putranya berapa? Alhamdulillah sampai saat ini saya diberi 3 putra. Putra 2 laki, 1 wanita. Bung Reza, saya mau tanya nih ya. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih. Saya kan sebagai penggemar beratnya Bang Reza. Oh, saya ya. maafkan kalau penggemar. Saya ini sebagai penggemar beratnya Bang Reza nih ya. Kalau saya boleh tanya tuh nyonyanya Bang Reza ada berapa? Dan itu pun alhamdulillah 1. Bohong. Nah gue mau kemana ya? Masa saya dia bilang bohong. Kalau saya mau nambah, saya nggak mungkin nambah kayak dia ini. Oke, Bung Reza, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Anda pada hari ini. Oke, penonton, bagaimana kalau kita mulai Bung Reza. saja acara ini? Menjalin persatuan. Inilah televisi keluarga Anda. Oke, bagaimana penonton kalau kita mulai saja acara ini, oke? Oke, musik. Ini udah rapi. Emangnya lu mau kemana sih? Biasa, gue diundang sama company. Oh ini apa malam tahun baru, dansa-dansa sama jogging. Hah? Antingnya tuh? Oh iya dong, lihat aja anting gue sampai gemerlapan. Emangnya lu beli di mana? Gue malu nyebutinnya, Kenapa lu malu sih? soalnya gue boleh ngutang. Iya, ngomong-ngomong lu ketemu Mbak Lasri nggak sih? Tahu tuh. Janjinya jam 8, udah jam 9 belum nongol juga, gue jadi kesel jadi. Elsa, jadinya Mbak Lasri ikut juga ya? Oh iya, dia pinter juga lu dansanya lu, Oh, iya. apalagi jogging. Sampai nggak salah lu. Mbak Lasri kan pakai kain, gimana joggingnya? Begini kan dia kan kayaknya rapat, boncengannya ke belakang. Boncengannya doang yang itu. Iya. Lihat Elsa nggak? Elsa, Mbak Lastri, emang ada apa sih nyari-nyari Elsa? Iya, ini loh, saya kan diundang company, diundang dansa, jadi mau pergi ke sana. Lihat Emang nggak? Elsa bisa joget? Bisa, Elsa bisa dikit-dikit. Elsa kalau joget lucu deh. Gimana Mbak Lastri? Iya, yang joget tuh kepalanya doang gitu. Mbak Lastri, kalau nggak salah sih si Elsa ke sawah. Masa malam ke sawah? Ngapain ke sawah? Nyari lindung Mbak Lastri. Lu kira gue tukang ikan? Itu suara Elsa ya? Bukan, Habis? Jin Tomang. Jangan marah dulu dong. Saya nunggu kamu udah dari jam 8 loh. Saya apalagi dari jam 7, sekarang baru nongol. Sekarang gimana nih rencana Oh kita? iya, sekarang ayo kita berangkat ya. Iya. Tapi Elsa, nanti kalau sampai di sana, kamu jangan masuk ya. Hah? Mbak Lastri, kok si Elsa nggak boleh masuk? Soalnya nggak diundang. Penonton. Dia cuma bercanda. Sebetulnya yang diundang si gue, bukannya dia, tau nggak? Mbak Lastri, kapiten dan tamu sudah menunggu. Oh iya. Kenapa lama, Mbak? Oh, maaf ya, soalnya saya sedang nunggu kendaraan tuh. Iya. Mbak Lastri, kendaraan tidak usah dipikirkan. Mbak Lastri tidak usah pikir mobil. Kita orang sudah siapkan satu kendaraan khusus untuk Mbak Lastri. Oh, kendaraan apa itu? Gerobak dorong. Penonton. Gua rasa nih Belanda kerjanya di material nih. Mari Mbak Lastri, kita berangkat. Baik. Penonton. Pergi dulu ya. Mbak, saya Mbak. Kamu orang tidak usah ikut. Duduk aja. Di sana khusus orang cantik-cantik. Model abis-abisan tidak boleh ikut. Ya?
deh gua nggak ajak nonton. Kagak ajak nonton apa? Laserdisc. Penonton. Gua mau tanya nih. Gua ada maksud, anak gue si Juleha mau dilamar. Gua minta pendapat sama lu nih. Mau dilamar sama anak Sinyo. Sama anaknya company. Terima apa jangan ya? Jangan Pak Kuro. Loh, kenapa jangan? Pok, empok kan kalau company itu kan penjajah, Pok. Masa empok mau dikawin sama penjajah? Mana jiwa nasionalisnya, Pok? Iya, benar juga ya. Kalau begitu, ayah kawin sama siapa dong? Lu kawin aja sama cencorang. Pendapat lu gimana? Kalau gue nih, Ah. dia sih boleh aja dia kawin sama si Sinyo. Ah. Alasannya mau tahu? Ah. Alasannya company itu kan kaya ya. Nah, si Sinyo itu kan kaya. Kalau dikawinin amennya anaknya Pak Kuro, ngomong kan anak Pak Kuro ikut kaya kan? Nah, boleh dong sekali-sekali dia ngecapin kekayaan. Masa sih mau miskin terus? Coba dong penonton. Kalau pendapat lu gimana sih? Oh, kalau gue no kawin. Penonton, kayaknya dia pakai belajar no comment lagi. Lu jangan heran, gue biasa bergaul sama pejabat. Sekarang gimana? Sekarang kita pergi aja yuk. Oh, kita shopping aja deh, Be. Shopping? Shopping apaan sih lu tahu nggak? Hah?